Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, selalu disehatkan bersama keluarga. Di video bahasan kali ini, saya mau membahas atau mau menjawab apa yang menjadi komentar saudara saya yang nyimak di channel Jos and ini tentang perjalanan kembar. Karena saya nggak bisa menjawab di kolom komentar ya, karena saya pernah bilang insya Allah semua pertanyaan sedulur-sedulur tentang masalah itu yang menyangkut dalam perjalanan semua atau adil atau yang lain-lain itu nanti bisa saya langsung jelaskan di sebuah video-video saya, karena sampai mungkin saya masih membahas tentang masalah atau hal perjalanan itu. Dan ini tentang masalah perjalanan kembar, yaitu perjalanan kembar itu seperti kunci ya. Itu ya sosoknya ya dua perjalanan kembar, jadi wanita sama laki-laki, itu perjalanan kembar. Karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang kembar itu kan banyak sekali. Itu juga salah satu perjalanan yang ketitah, yang nomor satu lah ibaratnya di dimensi perjalanan itu ya laki-laki sama wanita. Itu perjalanannya seperti itu. Karena sosok Ratu Adil itu gelar ya, itu ada ibaratnya ada dua sosok ya, boleh dibilang yang mempunyai lakon perjalanan itu kan banyak. Di situ juga ada ya, lakon yang di situ sama istrinya atau suaminya pada mempunyai perjalanan. Karena cara Allah lumantar alam luhur itu udah digariskan itu dari dulu. Karena yang mempunyai titah atau yang perjalanan yang memang dijalankan di situ itu tidak saling mencari lagi atau mencari raja mencari ratu atau ratu mencari raja, atau di situ boleh dibilang bocah hangon mencari pemuda berjanggut atau pemuda berjanggut mencari bocah hangon. Itu enggak seperti itu. Itu memang udah konsep Gusti Allah, lumantar alamnya Allah dan para luhur memang semuanya sudah menyatu. Itu perjalanan kembar. Dan itu pun juga dikasih kunci kembar, itu karena 1001 perjalanan. Dan pada hakikatnya yang pada mempunyai perjalanan seperti itu tuh banyak. Jadi yang pada udah berkeluarga, yang digerakkan sama luhurnya, mempunyai titah juga semua pada berjalan. Dan nanti ya semuanya akan menyatu. Jadi perjalanan itu tuh nggak sendirian terus.
meraba-raba, kita mungkin saya sosok laki-laki terus saya mencari pasangan buat perjalanan itu gitu. Terus juga di situ ada sosok wanita mencari perjalanan laki-laki biar menyempurnakan perjalanan itu. Nggak seperti itu. Itu perjalanan yang nomor satu yang kita udah dari awal perjalanan sampai ini udah tahap-tahapan puncaknya udah selalu bersama. Itu yang disebut perjalanan kembar. Dan masih banyak lagi yang mempunyai lakon perjalanan keluarga, entah dari barat atau timur, yang pada mempunyai lagu itu udah berjalan. Itu seperti itu. Jadi nggak saling mencari lagi. Dan perjalanan itu nggak keluar dari Pulau Jawa ini. Dia dari awal perjalanan sampai hingga selesainya, sampai selesai ke titah memang menjadi titahnya dari Gusti Allah. Itu ada di tanah Jawa ini, belum pernah keluar kemana-mana atau bekerja keluar negeri atau kemana pun belum. Yang nomor satu itu yang ketitah, yang disebut perjalanan kembar itu. Di situ ada sosok wanita, juga ada laki-laki. Jadi ya boleh dibilang juga seperti bocah Hangon dan pemuda berjanggut itu sosok kembar. Tapi dalam proses perjalanan bocah Hangon dan pemuda berjanggut itu juga salah satu guru dari yang mempunyai perjalanan Budak Angon atau bocah Hangon dari Galuh Purba atau Pajajaran itu juga menjadi seorang gurunya, guru spiritual, dan juga boleh dibilang juga membimbing perjalanan yang ketitah itu. Itu dari konsep awalnya udah bersama. Dan nanti di perjalanan itu banyak lagi yang pada mempunyai lakon seperti itu. Ada yang sama suami istrinya, ada yang mempunyai lakon sendiri yang masih belum bertemu jodohnya. Semuanya itu nanti akan sinergi, akan menyatu seperti itu. Karena dalam tahapan perjalanan di Meni saat ini, semua perjalanan lagi menyatukan rasa, menyatukan cinta. Itu babakan itu udah selesai, ibaratnya itu udah tahapan untuk berjalan yang lebih, ibaratnya manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau yang saya maksud menyatukan rasa, menyatukan cinta itu adalah menyatukan keluarga. Karena yang disebut seorang satrio agung atau yang kita bicara beken satrio benegit itu juga itu satrianya keluarga. Dari keluarga manapun, Pajajaran, Majapahit, Mataram, semua itu satrionya keluarga, menyatukan. Karena beliau putra Maharaja sendiri. Ya beliau juga sebagai putra Batara Indra juga itu yang disebut pemuda berjanggut. Nah itu perjalanannya sama bocah Angon, Budak Angon dari Pajajaran. Itu udah menyatu perjalanannya, nggak saling mencari. Dan dari awal titah perjalanan sampai saat ini belum pernah keluar dari Pulau Jawa. Belum pernah keluar. Apalagi bekerja kemana gitu, itu udah selalu bersama, memang udah titahnya Gusti Allah. Jadi semuanya konsep perjalanan seperti itu. Itu kalau dari sebuah kesepuan saya, Kayugung, dan saya lihat dari spiritualnya seperti itu. Nah itu perjalanan itu yang pegang kunci semua. Dan ya mungkin juga boleh dibilang mungkin di situ juga ada kunci masalah kesejahteraan atau kunci harta seperti itu. Itu kalau masalah itu nanti bisa saya bahas di bahasan yang lain, di
konten kami yang berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Jadi perjalanan kembar itu adalah perjalanan juga udah menyatu. Ya, boleh dibilang juga di situ udah menjadi suami istri itu. Jadi banyak sekali yang mempunyai lakon seperti itu, yang sama istrinya, sama suami udah pada berjalan itu banyak sekali saat ini. Dan kalau yang tinggal tunggu yang ketitah siapa itu udah kehendak Gusti Allah. Tapi pada intinya yang ketitah bocah ngon dan pemuda berjenggot itu udah suami istri dari awal lagunya dan belum pernah keluar kemana-mana. Itu udah menyatu. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila banyak salah dari konten kami saya minta maaf. Bisa saya sambung lagi dengan bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.